Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbadaka wa ma'ibadaka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang maha terpuji, yang berhak dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, juga nikmat sehat walafiat zahiratan aw batin fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling berharga, lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi, sehingga kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat mengiring salam semoga tetap terlimpahkan selalu atas kekasih Allah, satu-satunya manusia dari seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dari semenjak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah. Beliau adalah satu-satunya manusia yang paling amat sangat dicintai oleh Allah. Dengan mencintai beliau, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan terus menerus dengan tiada bosan dan jemu, menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau.
Semoga kita dan keluarga kita, kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasnya Allah, dikumpulkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Zikir khataman thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-211 dari semenjak pertama kali zikir khataman diselenggarakan di wilayah Cibarusah. Zikir khataman malam ini merupakan pertemuan yang ke-211. Gak usah nanya, emang itu kalau udah begitu gak usah. Ngapain lagi ada begitu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan, istiqomahkan zikir khataman yang telah diijazahkan, yang telah diajarkan oleh Pansar Guru Mursyid Agung Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Jamil Syekhul Al-Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Karena memang beliau berpesan kepada seluruh murid-muridnya, baik laki maupun wanita, seluruh murid-muridnya, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Belanda, dan seterusnya. Beliau berpesan kepada seluruh murid-muridnya agar mengamalkan, mengamankan, melestarikan apa yang telah beliau ajarkan, baik itu zikir harian, zikir khataman, dan ataupun manaqibat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah zikir khataman malam Rabu yang akan datang bertempat di kediaman saya di Majlis Zikir dan Majlis Ilmu Salafiyah Saifuddin yang Istiqomah yang beralamat Kampung Gardu, RT 04 RW 02 Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Lengkap kan? Jelas ya? Tidak lengkap lagi. Nomor telepon. Allah. Insyaallah meser cilok maksudnya. Ikhwan, thariqah qalbiyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah sudah berada di malam yang kedua di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Kita diperintahkan oleh beliau agar tetap berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk terus menjadikan amaliyah kita, qauliyah kita, fikriyah kita, takririah kita di bulan Sya'ban ini jauh lebih baik dari apa yang telah kita perbuat di bulan Rajab kemarin. Jadi keberadaan kita di bulan Sya'ban ini harus lebih baik daripada keadaan kita di bulan Rajab kemarin. Dan keadaan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi pada kita di bulan Ramadan yang akan datang harus jauh lebih baik dari
keadaan ibadah kita di bulan Sya'ban sekarang ini. Barang siapa yang keadaan prestasi ibadahnya, kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah lebih baik dari hari-hari ini, lebih baik dari hari kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bahwa Robi, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, ketakwaannya, prestasi ibadahnya kepada Allah hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, keadaannya sama saja dengan hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bahwa khosir, maka dia adalah orang yang merugi karena tidak ada peningkatan, begitu saja. Kalau istilah Sikabayan, atung eneh air. Dan barang siapa yang keadaannya, yakni keadaan kualitas keimanan, ketakwaan, prestasi ibadahnya hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan jauh lebih baik daripada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, maka dia orang yang lebih beruntung. Dan yang celaka adalah justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah, amaliyah kita, qauliyah kita, fi'liyah kita, taqririyah kita, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini malah justru lebih buruk dari hari-hari yang lalu. Orang yang seperti ini, kata Nabi, bahwa halik, maka dia adalah orang yang akan binasa, orang yang akan celaka, orang yang akan sengsara, menderita, yang akan menyesal di akhirat. Ikhwan, thariqah qariyah wa nasabadiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Jawabannya adalah li'annahu yatasya'abu bihi khairun katsirun. Karena di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang kebaikan-kebaikan yang sangat amat banyak. Artinya di bulan Sya'ban ini Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang banyak, pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang agung, pahala-pahala yang mulia dari setiap kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Kalau bulan kemarin satu kebaikan yang kita lakukan dibalas di saat ini dengan 70 kali lipat ganda. Tapi kalau di bulan ini bisa ini dikit dibalas 700 kebaikan. Dari setiap satu kebaikan yang kita lakukan di bulan ini semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Apalagi nanti di bulan Ramadan di Al-Qiyamah, satu kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh Allah, pahalanya akan dilipat gandakan jauh lebih besar lagi, yaitu 1000 kali lipat ganda. Makanya dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian semuanya berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan amal soleh, dalam mengerjakan ibadah. Harus berlomba-lomba supaya nanti di akhirat beruntung kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hikmah ilmiah dalam pikir pertama thariqah qariyah wa naqsabandiyah pada malam ini, malam Rabu tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah garis miring 21 Februari 2023. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai 4 macam pesan. Pesan yang pertama adalah alaika bitaqwallahi,
fa innaha jima'u kulli khair. Itu pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan. Alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khair. Pesan yang kedua, wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul muslimin. Itu pesan yang kedua, wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslimin. Pesan yang ketiga, wa alaika bi dzikrillahi wa tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla fa innahu nurul laka fil ardi nurul laka fil ardi wa zikrul laka fis sama. Itu pesan yang ketiga. Dan pesan yang keempat yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah wahzir lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika tadribus syaitan. Baik, 4 pesan tersebut akan saya buka. Pesan yang pertama, alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khair. Bertakwalah engkau kepada Allah. Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah, yakni tetap komitmen konsisten untuk tetap dalam situasi kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya takwa itu adalah mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Itu bisa diraih seluruh kebaikan-kebaikan di dunia, seluruh kebaikan-kebaikan di akhirat, seluruh kebaikan-kebaikan di surga, seluruh pahala-pahala di surga, seluruh kenikmatan-kenikmatan sempurna tiada tara tiada banding, kenikmatan mulia agung di surga yang telah disediakan Allah, itu akan dapat diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena takwa itu mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, maka oleh karenanya siapapun yang ingin memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah, baik dunia maupun akhirat, hendaklah tetap bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Thoriqil Auliya, pengarangnya adalah seorang ulama besar, guru besar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan taqwalillah madarul lisa'adah. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bertakwa, dijamin oleh Allah bahagia dunia akhirat. Nggak usah mikirin dunia, udah dijamin udah. Tinggal kita percaya sama Allah, yakin dia sama Allah. Nggak begitu aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kalau orang Barat mengatakan feel. Allah Subhanahu wa Ta'ala wherever you are. Understand? You like some trade song? No. Why? I say you can do English. Speaking English? Yes, no, yes. Little aja kan? Can little. Jadi feel to God or to Allah wherever you are. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kalau bahasa Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Kapan saja, di mana saja, hendak
Hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya. Ya, siapa lagi? Ya iyalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Pesan yang kedua, itu kalau ada penceramah mengucapkan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, itu kalau diamini dan diijabah luar biasa. Masya Allah. Rahimakumullah itu doa isinya. Semoga Allah merahmati kalian. Amin. Semoga Allah Amin, menyayangi Allah. kalian. Amin. Menang baik dan Amin. nopo orang ngerti teh. orang ngertos manane. Oh ya, enggak. Penting ngerti teh. Hadakumullah itu doa isinya semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kalian. Amin. Hafizakumullah itu juga doa semoga Allah memelihara menjaga kalian di dunia dan di akhir. Amin. Dapat rahmat Allah, dapat hidayah Allah, dapat pemeliharaan Allah. Jadi orang menang. Ojo menang. Ngantuk. Pesan yang kedua, wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslimin. Dan berjihadlah engkau di jalan Allah. Karena sesungguhnya jihad itu adalah ruhbaniyah muslimin, pengabdian orang-orang Islam kepada Allah, kepada agama Allah. Jadi kita agar hendaknya selalu berjihad di jalan Allah. Jihad, kalau kita tinjau secara etimologi, secara bahasa, itu diambil dari fi'il madhi lafaz jahada, mengandung arti sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini kalau dijabarkan, penjabarannya luas. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail, bersungguh-sungguh dalam berzikir, bersungguh-sungguh dalam baca Quran. Intinya bersungguh-sungguh di dalam setiap amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Karena jihad itu adalah ruhbaniyah orang-orang Islam, pengabdian orang-orang Islam kepada Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka kita akan sampai kepada Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, kita akan sampai meraih ridho Allah. Dan ketika seorang hamba Allah sudah meraih ridhonya Allah, maka surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya akan diberikan. Nikmat dunia mengkecil, kecil dan sebentar. Kedua, pesan yang ketiga, wa alaika bi dzikrillahi wa tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla. Fa innahu nurul laka fil ardh wa dzikrul laka fis sama. Ini pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga adalah dan berzikirlah engkau kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan senang, susah, sendirian, banyak orang, di tempat ramai, tempat sepi, agar hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah. Hati kita selalu ingat Allah. Putus disambung, luka diingat lagi, tidur dibangunkan hatinya, terus berzikir kepada Allah, bidzikir hobi, dengan zikir hobinya jangan diputus. Allah, 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 Allah. Jangan diucapkan, karena zikir hobi itu dilakukannya oleh hati. Setiap detak jantung, denyut jantung, Allah, 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 Allah. Nanti lama-lama sampai kepada Allah itu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir hobi ini tidak terikat, tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun boleh berzikir kepada Allah dengan zikir hobi. Dan zikir hobi itu tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan itu namanya bukan zikir hobi, zikir jahar. Itu bilisan, zikir dengan lisan. Kalau zikir hobi bukan dengan lisan, dengan hati. Hatinya yang berzikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla jalaluhu. Di samping kita agar selalu berzikir kepada Allah, juga kita diperintahkan agar selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, jangan dilupakan. Terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, di mana bulan diturunkan Al-Qur'an. Seluruh kitab-kitab Allah, baik kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi kita, itu seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan, termasuk 100 subuh kepada 4 orang Nabi pun diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa alangkah istimewanya bulan Ramadan, sampai seluruh kitab-kitab Allah hanya diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan dan tidak ada yang diturunkan di bulan-bulan yang lainnya. Syahrul Siyam wal Qiyam, Syahrul Quran wassalam, fadlul ahlil Islam, amli qaumin kiram, amli qaumin kiram. Bulan Ramadan, rajanya bulan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan istimewa, pahala dilipat gandakan. Terlebih nanti di Ramadan kita ramaikan masjid-masjid, musola-musola, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, rumah-rumah. Ramaikan dengan tadarrusul Quran bisa di Ramadan, bahkan setiap bulan suci Ramadan secara khusus malaikat Jibril menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hidup di bulan Ramadan, Al-Qurannya dilupakan, nggak pernah dibaca. Minimal 1 kali khataman lah. Ya syukur-syukur ya 1 hari dapat 30 juz. Berarti 30 hari 30 juz. 30 juz ya. Hah? 1 hari dapat 30 juz tamat. Berarti 30 hari ya 30 kali khotaman. Ya kalau nggak bisa ya minimal selama 1 bulan di bulan Ramadan kita dapat mengkhotamkan Al-Quran 1 kali. Jangan sampai enggak. 1 kali itu dipirodi, sifatnya pribadi, bukan berjamaah dengan orang lain. Kalau dia berjamaah orang lain, lain lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qalila jannah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika hidup di alam dunia gemar membaca Al-Qur'an, kelak di hari kiamat manakala ia melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke dalam surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala, yang apabila kita jatuhlah ke dalam kobar api neraka. Di saat itu Al-Quran akan datang, qadahulah jannah, memegang tangannya, langsung cepat kilat membawa kita masuk ke dalam surga.
Makanya kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai sifat obat penyembuh hati yang sedang resah, gelisah, gundah gulana. Kalau bahasa sekarang galau, nggak ada ketenangan hati, nggak ada ketentraman batin, nggak ada kedamaian jiwa. Nggak usah berangkat ke dukun, nggak usah jalan-jalan ke Eropa. Berangkat ke tempat wudhu, ambil air wudhu. Setelah itu kemudian hamparkan sajadah, menghadap kiblat, lakukan sholat sunat syukur 2 rakaat. Setelah itu kau baca Quran dengan khusyuk, insya Allah hilang semuanya. Karena apabila Al-Quran dibaca turun rahmat Allah. Bila hati boleh nggak nyanyi? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Jangan boleh-boleh aja. Kira-kira disawarin tadi. Kopian. Siapnya bagus enggak? Kopi udah ada ya? Iya. Boleh nggak minum kopi? Boleh. Bagus enggak? Tak boleh tak? Merokok boleh nggak? Rokok. Bila hati sedang sedih karena dilanda duka, bila hati sedang pilu merana dirundung rindu, ambillah air wudu lalu membaca Al-Quran. Jadi pesan yang ketiga, hendaklah engkau selalu berzikir kepada Allah. Jangan hanya lisanmu saja yang berzikir kepada Allah, tapi hatimu juga harus berzikir kepada Allah. Jangan hanya zikir jahar yang kau lakukan, sementara hobinya kau lupakan. Padahal zikir hobi itu jauh lebih afdol daripada zikir jahar. Dan hendaklah engkau selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Falaisa ba'da tilawat kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tudda bil lisan afdalu min dzikrillah wa rabbul hajati bil hadiyati khalisati lillahi ta'ala. Artinya begini, tidak ada lagi ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah setelah membaca Quran adalah berzikir kepada Allah. Dan setelah berzikir kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Kesimpulannya dari keterangan tersebut bahwa membaca Quran, berzikir kepada Allah, dan berdoa kepada Allah ini tiga-tiganya merupakan ibadah lisan, yakni ibadah yang dilakukan oleh lisan yang hukumnya sunnah tapi sangat afdol, sangat disukai oleh Allah. Ketika engkau membaca Quran, sebenarnya engkau sedang bersua dengan Allah. Ketika engkau saat itu sedang membaca Quran, sebenarnya saat itu engkau sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berhubungan dengan Allah, sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap bersama Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah ia membaca Quran. Kenapa membaca Quran? Dikatakan bahwa kita sedang bercakap-cakap kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam seperti Jibril alaihissalam al-muta'abbad bi tilawati. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Pangandika Gusti Allah.
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril yang apalagi istilah dibaca itu jadi ibadah. Jangankan membacanya, memandang Quran nggak dibaca, dipandang doang, dibanding rasa cinta pada itu jadi ibadah. Al-Quran kita baca di dalam sholat, setiap satu huruf yang kita baca di dalam sholat daripada Al-Quran, Allah akan membalas kita 100 kebaikan untuk setiap satu huruf. Al-Quran kita baca di luar sholat masih dalam keadaan punya wudhu, maka setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, Allah membalas kita, memberi kita 25 kebaikan. Al-Quran kita baca di luar sholat dalam keadaan sudah batal wudhunya, dalam keadaan punya hadas kecil, maka untuk setiap satu huruf yang kita baca, Allah memberi kita 10 kebaikan. Semakin banyak kita membaca Quran, semakin rajin, semakin gemar, maka step by step, kalilan lama-kelamaan Allah katakan kepada kita, Anda ahli, kata Allah, engkau keluarga. Nah, kalau kita sudah dijadikan, kalau Allah sudah mengatakan bahwa kita keluarga Allah, udah dijamin, diperhatikan oleh Allah, gak bakal susah. Masalahnya kita mau nggak baca Quran, kita aja mau. Masalah kedua, masalahmu bisa nggak baca Qurannya? Enggak, jangan bisa baca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi membaca Quran, berzikir dan berdoa. Ketika seorang hamba Allah sedang baca Quran, dia sedang dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berzikir kepada Allah, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berdoa kepada Allah, merengek-rengek memohon kepada Allah, terus memohon, posisi dia sedang dekat kepada Allah. Saat itu Allah memandangnya dengan penuh kasih sayang. Oh, inilah hambaku yang memohon kepadaku. Terus dipandang dengan penuh kasih sayang. Semakin lama kita berdoa, maka semakin lama Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Itu pesan yang ketiga. Ya, pesan yang ketiga, berzikirlah kepada Allah dan membaca kitab Allah. Fa'innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Karena sesungguhnya berzikir kepada Allah dan membaca Quran itu adalah cahaya bagimu di muka bumi dan sebutan bagimu di langit. Maksudnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang membaca Quran, kitabullah, maka hati mereka oleh Allah akan diterangi dengan cahaya Allah. Nurul lati wuqi'at bi qalbi 'abdihi hatta yara bihi al-ajaiba wal asrar ilahiyah. Allah datangkan cahaya Allah tembus ke dalam hatinya, sehingga hatinya terang benderang. Dengan sebab hatinya dipenuhi cahaya Allah, maka ia dapat melihat keajaiban-keajaiban alam semesta. Ia dapat melihat rahasia-rahasia ilahiyah. Jadi Allah akan mendatangkan cahayanya ke dalam hati kita, sehingga hati kita terang benderang. Itu dengan sebab kita berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Makanya dalam zikir utama ada Qurannya enggak? Ada. Ada Qurannya. Ada salawatnya enggak? Ada. Ada salawat. Ini zikir utama susunan bangsa sahabat, jangan dianggap enteng ini. Luar biasa ini. Seorang wali yang usulnya. Kita tinggal kita mengistiqomahkan. Pesan yang terakhir, ini kelamannya. Mohon maaf ya, mohon ridhonya, mohon ikhlasannya. Banyak maknanya. Nah, pesan yang keempat, wahjin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika tabiqus syaitan. Ini pesan yang keempat. Tahanlah lisan, tahanlah ucapanmu, tahanlah perkataanmu, tahanlah pembicaraanmu. Illa min khair, kecuali untuk perkara yang baik saja. Kalau untuk perkara-perkara yang baik
untuk perkara-perkara yang mengandung manfaat buat diri dan orang lain. Kalau untuk perkara-perkara yang berfaedah, yang berguna, yang maslahat, yang mengandung nilai-nilai ibadah, silakan. Jangan tahan sana, ucapkan saja, sampaikan saja. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang mengandung dosa, mengandung ghibah, mengandung namimah, mengandung hasad, hasud, mengandung kedengkian, mengandung kebencian, menimbulkan orang lain sakit hati, tersinggung, tahan lidahmu. Kata Nabi, tuba liman amsakal fadla min lisanihi, summa tuba liman anfaqal fadla min malihi. Kata Nabi, beruntunglah, berbahagialah orang yang mampu menahan kelebihan dari ucapannya, menahan lisannya. Lisannya tidak digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mengandung dosa. Lisannya ditahan, tidak digunakan untuk mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain sakit hati. Tapi lisannya hanya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat buat diri dan orang lain. Beruntunglah orang yang seperti ini, kata Nabi. Sumatuba liman anfaqal fadla min malihi, dan beruntunglah orang yang mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, kamu punya lisan tahan, kecuali untuk yang baik. Tapi kalau kamu punya harta jangan ditahan, keluarkan, infakkan, belanjakan di jalan Allah. Ingat saudara-saudaramu yang hidupnya dalam penderitaan, dalam kekurangan. Kamu jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, jangan bersikap kapitalisme. Karena di dalam hartamu ada hak-hak mereka, fakir miskin, piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar. Apabila engkau mampu mengeluarkan kelebihan dari hartamu, itulah amalan yang membuat Allah senang kepada engkau. Insya Allah. Sholat kita belum membuat Allah senang, karena sholat yang kita katakan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Zikir kita yang kita lakukan belum membuat Allah senang, karena kita berzikir bukan untuk Allah, tapi untuk ketenangan hati kita sendiri. Tapi hartamu yang kau belanjakan dari Allah untuk fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang yang hidupnya dalam penderitaan dan kekurangan, itulah yang membuat Allah senang. Di saat engkau bersedekah kepada fakir miskin, di situ Allah memandangi dengan rahmat. Allah senang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bidzalika taghlibu syaiton, karena sesungguhnya dengan sebab engkau mampu menahan lisanmu dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang mengandung dosa, yang tidak berfaedah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Taghlibu syaiton itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaiton. Ingat perkataan Imam Ghazali, malam yahfad qalbahu lam yahfad lisanahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, niscaya ia tidak akan bisa menjaga lisannya. Omongan-omongan kita, ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, itu semuanya adalah merupakan cermin dari hati kita. Ketika yang keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang kotor, perkataan-perkataan yang mengandung kebencian, perkataan-perkataan yang tidak disukai Allah, mengandung dosa, itu menunjukkan bahwa hatimu masih kotor. Karena ucapan itu cermin dari hati. Kalau hatinya bersih, insya Allah ucapannya bersih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian 4 pesan yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita simpulkan. Yang pertama oh iya, lupa saya lupa ya. Malah saya lupa. Yang pertama pesannya, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, berjihadlah di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah di jalan yang diridhoi oleh Allah dalam bentuk apapun, ya. Karena sesungguhnya bersungguh-sungguh di jalan yang diridhoi oleh Allah itu adalah merupakan rohbaniyah muslimin. Yang ketiga, tolong dibantu, saya lupa ini, udah mulai ini. Berzikirlah kepada Allah dan membaca kitab Allah.
karena sesungguhnya berzikir kepada Allah dan membaca kitab Allah itu adalah cahaya bagimu di muka bumi. Wa dzikrun laka bisama, dan sebutan bagimu di langit. Artinya orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah di muka bumi, orang-orang yang sedang membaca Quran di muka bumi, itu menjadi kebanggaan seluruh penduduk langit. Siapa dia? Para malaikat. Mereka ngobrol bangga menceritakan hamba-hamba Allah yang sedang berzikir. Kita dibanggakan oleh penduduk langit. Kalau nggak percaya tanya sama malaikat. Naik pesawat sono. WA. Di absen. Dan yang keempat, tahanlah lisanmu kecuali untuk perkara yang baik, karena sesungguhnya dengan demikian engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Saya titip pesan, kalau bisa setiap kita duduk di masjid zikir khotaman, ya perbanyak niatnya, jangan cuma satu. Jangan cuma saya niat mau zikir khotaman, mau mengamalkan amalia zikir, jangan. Minimal 2 lah. Juga ada niat thalabul ilmi. Kenapa? Alasannya begini. Kata Nabi, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Sedikit lagi. Syarikani fil khairi. Wa sa'irun nas la khairu fihi. Orang yang alim dan orang yang muta'alim. Orang alim berarti orang berilmu, karena itu isi fa'il, subjek. Orang alim dan muta'alim berarti orang yang belajar ilmu, orang yang mencari ilmu. Orang alim dan muta'alim itu syarikani fil khairi, kata Nabi. Mereka dua-duanya bersekutu, berserikat akan memperoleh kebaikan dari Allah. Wasailun nas la khairu fihi. Sedangkan selain mereka berdua, selain orang alim, selain muta'alim, itu tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah. Zikir kita, sholat kita, baca Quran kita, itu akan dibalas dengan pahala Allah kalau pakai ilmu. Zikir kita sebanyak apapun sampai doer, ya, sholat kita sebanyak apapun, serajin apapun sampai bengkak betis, itu nggak akan menjadi kebaikan, nggak akan menjadi pahala kalau dikerjakan tanpa dasar ilmu. Makanya kata Nabi, al-alim wal muta'alim syarikani fil khairi. Orang yang alim dengan orang yang muta'alim, yakni orang yang belajar ilmu, mereka berdua bersekutu, berserikat memperoleh kebaikan dari Allah. Makanya niatkan juga dalam hati di samping untuk mengistiqomahkan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan zikir khotaman yang telah diajarkan oleh bangsa guru agung, bangsa Abad, juga ada niat thalabul ilmi, juga ada niat silaturahim, juga ada niat mensiarkan ajaran Islam, juga ada niat memakmurkan majlis, juga ada niat memakmurkan majlis ilmu, dan niat-niat baik yang lainnya. Aksiru, perbanyak oleh kalian niat-niat yang baik di dalam hati. Semakin banyak di dalam hati niat baik, maka akan semakin banyak juga pahala yang kita dapat. Demikian akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab.
بلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسألك الصحة والعافية والمعافاة والبركة والسلامة والسعادة والشفاعة والكرامة والأمن من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لنا ولجميع أهل بيتنا وعترتنا وذريتنا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام أعنا على الإيمان والإسلام والإحسان وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى كلمات التقوى لا ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.